Beberapa produk punya embel-embel SI yang biasanya menunjukkan bahwa produk tersebut berbeda dengan versi biasanya. Masalahnya, kebanyakan produk dengan label SI adalah produk yang lebih murah daripada produk unggulan. Makanya banyak yang mengartikan SI sebagai Sunat Edition. Tapi SI yang satu ini berbeda karena ini adalah varian yang paling tinggi dan paling powerful yang pernah mereka buat. Kenalin sob, ROG Strix Scar 17 Special Edition. ROG Strix Scar sudah cukup lama dikenal sebagai seri laptop gaming yang mengedepankan performa. Seri laptop tersebut juga sejak awal dirancang untuk para gamer hardcore yang mengutamakan performa. ROG Strix Scar 17 SI berada di kasta tertinggi dari keluarga laptop ROG Scar Strix atau Strix Scar, kebalik mulu dah. Laptop ini tidak hanya dilengkapi dengan CPU dan GPU yang paling kencang, tetapi Asus juga menyematkan memori, sistem penyimpanan, hingga sistem pendinginan terbaik. Jadi ini versi paling ngebut laptop ROG pokoknya. Soal desain, laptop ini sudah pasti gaming banget ya. Garis desainnya tegas di mana-mana dengan aksen warna hitam berbalut ornamen-ornamen RGB. Desainnya sangat unik menurut saya. Versi Special Edition ini dilengkapi fitur Invisible Ink yang diukir di bodi bagian atasnya. Kalau dilihat secara langsung nggak akan kelihatan, tapi kalau dilihat dari samping, dipantulin cahaya baru tuh kelihatan. By the way, ini lampu RGB-nya banyak banget ya. Hampir semua bagian di bodi laptop ini ada RGB-nya. Di beberapa bagian dari laptop ini punya desain semi-transparan yang menurut saya sih keren banget ya. Kelihatan kayak futuristik gitu loh. Ukuran laptop ini gede banget. Secara layarnya 17 inch. Beratnya nyaris 3 kg dan bisa dipastikan ente akan sakit punggung kalau bawa laptop ini kemana-mana. Karena ukurannya gede, ROG bisa dengan leluasa naruh banyak banget port di laptop ini. Di bagian kiri ada 2 buah port USB 3.2 generasi pertama dan sebuah jack audio combo 3,5 mm. Di bagian belakang ada port HDMI 2.1, sebuah port USB Type-C 3.2 generasi kedua yang support DisplayPort dan power delivery, terus support juga G-Sync gitu. Terus ada port Thunderbolt 4 yang juga mendukung DisplayPort. Terus ada port RJ45 dan port DC-in. Sedangkan di bagian kanan cuma ada port ROG Keystone yang berfungsi menyimpan personalisasi di laptop. Seperti settingan-settingan yang udah dibuat di aplikasi Armoury Crate. Layar laptop ini berukuran 17,3 inch beresolusi YQHD atau 2560x1440 dengan rasio 16:9. Layarnya sudah mendukung 100% DCI-P3, refresh rate 240Hz dengan response time 3 ms, adaptive sync, dan Dolby Vision. Akurasi warna di laptop gaming ini terbilang tinggi ya. Jarang loh ada laptop gaming punya layar sekelas laptop multimedia. Walau belum 4K, tapi layarnya cukup tajam ya. Bezel laptop ini tipis ya, bahkan bisa dibilang sangat tipis untuk sebuah laptop gaming. Sayangnya gara-gara bezel yang tipis ini, kita nggak bisa nemu adanya webcam di sini. Konektivitas laptop ini juga juara. Misalnya sudah support Wi-Fi 6E yang udah mendukung frekuensi 6 GHz yang diklaim lebih kenceng dan lebih stabil. Frekuensi 6 GHz sangat cocok untuk dipakai main game karena punya latensi yang lebih rendah dari frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Sekarang soal performa. Laptop ini adalah laptop gaming paling powerful yang dimiliki ROG untuk saat ini. Dimulai dari CPU, dia pakai Intel generasi ke-12 yaitu i9 12950HX. Prosesor yang merupakan prosesor laptop paling powerful di dunia. Paling ngebut lah. Karena aslinya sebenarnya ini tuh prosesornya desktop katanya. Jadi dimasukin ke laptop. Buset, bisa begitu ya? Khusus di ROG Strix Scar 17 Special Edition, CPU yang digunakan punya konfigurasi 16 core yang terdiri dari 8 P-core dan 8 E-core, serta 24 thread tersebut juga telah ditingkatkan performanya. Prosesor yang digunakan di laptop ini punya base power 65 watt ya, terus performance core-nya juga bisa berjalan di frekuensi hingga 5,2 GHz. Spesifikasi tersebut memastikan ROG Strix Scar 17 Special Edition dapat menghadirkan performa CPU single thread terbaik di setiap skenario, khususnya saat bermain game. Nggak cuma itu, prosesor di laptop ini juga bisa kita boost performanya secara manual lewat aplikasi Armoury Crate yang bikin si CPU bisa berjalan di daya 175 watt. Dengan performa seperti itu, laptop ini jadi berasa kayak desktop PC ya. Tapi perlu dijadikan catatan, pastikan si power nyolok ya, karena bakal boros banget baterainya. Untuk hasil benchmarknya sebagai berikut.
Ya, namanya laptop gaming ya, pasti akan panas waktu dipakai dalam kondisi full load. Untungnya, sistem pendinginan di laptop ini menurut saya bagus ya. Ya walaupun kipasnya lumayan berisik. RAM di laptop ini berukuran 32 GB dengan konfigurasi 2x16 GB dual channel. Si RAM-nya sendiri bisa kita upgrade sampai 64 GB. Untuk storage, sertakan sebuah SSD NVMe 1 TB. Keyboard ber-RGB di laptop ini punya desain full size dengan typing experience yang menyenangkan menurut saya. Key travel distance-nya cukup dalam dan tactile-nya halus gitu loh, nggak berisik gitu. Di bagian atas ada tombol multimedia yang juga berfungsi sebagai tombol makro. Touchpad di laptop ini ukurannya gede dan cukup nyaman waktu dipakai. Enaknya touchpad berukuran gede itu, kalau kita mau drag and drop, travel distance-nya itu jauh gitu loh. Kayak sepele sih ya, tapi ini beneran berguna menurut saya, apalagi layar laptop ini cukup gede. Kebayang nggak sih lagi drag and drop file, waktu di drag di layarnya itu baru setengah, jari kita udah mentok di ujung touchpad gitu. Nyebelin banget kan? Laptop ini punya setup quad speaker, suaranya cukup merdu dan enak sob. Walaupun kayak kerasa nggak kencang-kencang amat gitu. Ya walau bagus, saya merasa kualitasnya masih ada di bawah MacBook Pro 16 saya. Baterai di laptop ini berkapasitas 95 Wh. Ukurannya cukup gede, cuma kayak kagak awet-awet amat gitu. Mengingat layar dan prosesor di laptop ini memang boros daya, walaupun nggak dipakai dalam kondisi full load. Kalau cuma dipakai buat ngetik dan YouTubean bisa bertahan sekitar 4-5 jam ya. Dipakai main game? Ya jangan ditanya, mending colok ke adaptor aja dah. Harga laptop ini? Iya, benar. 40 jutaan, hampir 50 jutaan. Gak ada yang jawab ya? Ya udah sih, saya kasih tahu aja. Ada dua jenis manusia yang kemungkinan besar akan beli laptop ini. Pertama adalah si paling gaming dan hardcore gamer yang emang kemana-mana selalu main game. Di kampus, di mall, di toilet, di Starbucks, di halte bus, di mana lagi ya? Ya pokoknya di mana-mana dia pasti main game lah. Nah ini laptop cocok. Karena sebenarnya ukurannya nggak terlalu gede dan nggak terlalu berat, masih masuk ke dalam tas lah. Ya hitung-hitung nge-gym gratis lah. Nah jenis manusia kedua yang mau beli laptop ini adalah mereka yang emang pingin punya laptop yang super powerful kayak PC dan bisa diajak kerja di mana aja. Mereka yang mungkin adalah konten kreator yang butuh sebuah komputer powerful tapi bisa dibawa kemana-mana. Buat yang pingin tapi belum ada duitnya, saya doain semoga someday kesampaian beli laptop ini. Karena saya juga pingin banget. Asus bisa kali minimumnya 2 tahun. Ya, bisa ya. Oke. Bisa ya.